Shalom semuanya, hari ini pujian penyembahan kita dibawakan oleh Superbook ya. Ayo kalian siap-siap buat memuji Tuhan. Nah adik-adik, kalian pasti udah gak sabar untuk memuji Tuhan. Bener gak? Betul. Bener banget ya, karena Anda, Kak Bamsi juga udah gak sabar nih pengen memuji Tuhan. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita harus berdoa dulu. Kalian siap untuk berdoa? Siap. Siap berdoa ya? Kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami perkatakan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami minta Tuhan roh-Mu memimpin kami, biar kami semangat, gak lemas-lemas Tuhan pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Semua yang percaya katakan, Amin. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan, angkat tangan. Kakak mau ajak semuanya buat bangkit berdiri karena kita mau belajar satu lagu baru. Wah, Yuk. lagu baru. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan yuk. Siap. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap Dosa. takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap Dosa. takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay. Adik-adik Superbook masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kurang semangat. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari kita memuji Tuhan. Siap ya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab, Ya. Ku jawab Lebih apa? keras. Ku jawab. Ya. ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Oi. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Lebih keras. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Apa? Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Daniel mau ajak kalian semua untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Dengan sikap sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur terima kasih Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik semua, Kak Daniel mau ajak kita lebih sungguh-sungguh lagi. Gak cuma menonton, tapi Kak Daniel ajak semuanya bernyanyi. Oke? Kita katakan sama-sama. Bapakku datang padamu, Amin. naikkan ucapan syukur Lebih keras lagi suaranya. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hentinya. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, Amin. Terima kasih Tuhan. siang hari, Sore dan malam. sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita lipat tangan dan ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai semuanya. Sebentar. Kalian lihat ada orang gak sih? Soalnya aku lagi butuh mainan. Dan aku pengen nyuri dari Jenny. Aku mau mencuri banyak hal. Yaitu boneka pink, teddy bear pink, bunga-bunga pink, bandel pink. Kamu mencuri semua itu dari aku? Tenang Pinky, tenang. Tapi kalau misalnya kamu mencuri, nanti Tuhan yang marah. Ya kan teman-teman?
Kau minta bantuan mereka ya tadi. Ya sudah, sini. Biar kamu lebih ngerti, kamu mau nggak dengerin cerita aku? Mau. Beneran? Iya. Ya udah, kita siap-siap ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai firman, kita semua berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang kami miliki sekarang. Tuhan Yesus, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya dimanapun kami berada Tuhan, supaya setiap dari kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga KJ ini Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, supaya anak-anak di rumah Tuhan dapat mendengarkan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, oke Pinky, kamu siap masuk ke ceritanya? Siap. Ya udah, saksikan berikutnya. Oke, udah siap ya. Nah, jadi firman hari ini judulnya adalah penghambat mujizat. Nah, kalian bisa coba buka kitab kalian di Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Yang belum bisa baca, kalian bisa minta tolong orang tua kalian atau kakak-kakak kalian. Abis itu, kalau misalnya kalian udah baca, kalian langsung dengerin firman Kak Jenny. Nanti di pause dulu ya. Tunggu, kita nonton video dulu yuk. Previously. Nah, setelah mereka menghancurkan tembok Yeriko, mereka disuruh Tuhan ke kota bernama Ai. Nah, ini adalah seorang pengintai yang melaporkan status kota Ai kepada Yosua. Nah, dia bilang hanya sampai 3.000 prajurit saja sudah cukup untuk mengalahkan kota Ai. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya Tuhan tidak memihak kepada mereka. But little did they know that God wasn't with them, because someone had disobeyed the command of God. And because of that, Commander Joshua, I bring bad news. Our people was routed by the Ai. Hah? Ternyata mereka kalah dari kota Ai. Sovereign Lord, why did this happen? Now the enemies have won against us. Ini Yosua saat dia bingung mengapa dia kalah dari kota Ai dan dia bertanya kepada Tuhan. then the Lord said to Joshua, "Stand up. Israel has sinned and violated my command. Ini adalah di mana Tuhan berkata bahwa dia tidak memihak kepada bangsa Israel karena ada seseorang yang tidak mengikuti perintah Tuhan dan dia mencuri yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tribe by tribe, clan by clan, family by family, and man by Nah, man. Tuhan menyuruh Yosua untuk mencari siapakah orang itu karena Tuhan ingin seseorang itu mengaku kepada Yosua. Dan akhirnya ditemukan orang bernama Akan. After Achan and the stolen devoted things from Jericho were destroyed, Nah, Joshua bangsa Israel menyerang kota Ai lagi. Dan apakah hasilnya? Mereka menang karena Tuhan sudah memihak kepada mereka lagi. Sekarang kita masuk ke cerita Kak Jenny yuk. Siap-siap ya. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa di Yeriko kepada bangsa Israel. Meskipun Yeriko bertembok besar, bertembok tinggi dan juga tebal, bangsa Israel dapat mengalahkannya karena Tuhan. Setelah berhasil merebut Yeriko, Tuhan berpesan kepada Yosua, yaitu melarang bangsa Israel untuk mengambil sesuatu apapun dari barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan.
Barang-barang apa saja kah itu? Barang-barang itu adalah emas, perak, dan barang-barang tembaga lainnya. Tuhan juga memberikan perintah untuk membakar habis kota itu. Namun, orang Israel berubah setia dan tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka mengambil barang-barang yang seharusnya dikhususkan bagi Tuhan itu. Tergoda saat melihat jubah yang indah, melihat emas dan perak di antara barang-barang jarahan itu. Akan bin Karmi dari suku Yehuda mengambilnya dan menimbunnya di tanah di kemahnya. Hal ini dilakukan diam-diam tanpa diketahui Yosua atau orang lain. Setelah mengalahkan Yeriko, Yosua dan bangsa Israel bergerak ke kota yang namanya Ai. Nah, kota ini adalah bagian dari Kanaan ya adik-adik. Yosua menyuruh orang untuk mengintai di negeri ini, di negeri Ai ini. Para pengintai yang kembali kepada Yosua memberikan kabar bahwa kota Ai tidaklah sekuat Yeriko. Oleh sebab itu, mereka hanya mengirimkan 3.000 orang saja untuk berperang. Untuk berperang, ini adalah angka yang dikit karena seharusnya mereka tidak meremehkan hal itu. Ternyata bangsa Israel kalah. Israel dikalahkan oleh orang Ai hingga melarikan diri ke pegunungan. Mereka dari Ai lari ke pegunungan. Nah, mengetahui hal ini, tawarlah hati mereka. Yosua dan para tua-tua Israel mengoyakkan bajunya dan sujud di muka sampai ke tanah. Kalian tahu kan sujud seperti apa? Mereka sangat sedih, mereka merasa bersalah. Mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka bisa kalah dalam peperangan tadi? Tuhan memberikan alasannya, yaitu karena bangsa Israel tidak setia lagi dan mengambil barang-barang yang dilarang Tuhan untuk diambil. Apa saja ya tadi? Ada jubah, emas perak, dan juga barang-barang lembaga lain. Ini adalah hal yang tidak boleh diikuti ya adik-adik. Bangsa Israel bingung. Mereka tidak mentaati perintah Tuhan sih. Memang Tuhan memerintahkan Yosua untuk bertanya kepada seluruh bangsa Israel. Siapakah di antara mereka yang melanggar perintah Tuhan? Kalian tahu nggak siapa? Oh iya, seperti yang tadi kakak cerita. Itu adalah Akan. Tuhan ingin Akan mengakui perbuatannya tadi, yaitu dia mengambil barang-barang yang dilarang Tuhan. Nah, saat Yosua bertanya-tanya kepada bangsa Israel, akhirnya Akan mengaku kepada Yosua. Dosa Akan membuat Tuhan marah sehingga bangsa Israel kalah dari Ai. Selain menghalangi berkat Tuhan, dosa terutama membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Sebaliknya, setiap orang yang sudah berdosa harus dihukum. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa dan memperbaiki hubungan yang rusak ini. Ia rela mati bagi manusia karena kasih-Nya. Cara agar seseorang bisa diampuni dan diselamatkan adalah dengan mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah orang-orang menerima Dia, mereka harus hidup di dalam ketaatan firman-Nya sehingga kita semua dapat menyenangkan Tuhan. Kita dapat taat sama Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Kita juga bisa menyembah Tuhan di gereja, taat di rumah, dan kita bisa melakukan segalanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bayangkan plastik ini adalah kayak gini. Dan yang ada di dalam plastik ini adalah hidup Kak Jini. Kak Jini sudah suka melukis, terus ini HP-nya. Pokoknya semua yang ada di sini itu adalah hidup Kak Jini. Nah, kalian bisa lihat semuanya kan? Nah, ini sama aja seperti Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan.
Ya kan, sama sekali nggak bisa. Kalian mau naruh sebanyak apapun itu, tetap nggak bakal bisa. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Ingat itu ya adik-adik. Aduh. Nah, jadi gitu ceritanya Pinky. Kamu ngerti nggak? Ngerti. Kamu inget ya, Pinky dan semuanya, kalau misalnya kalian pengen sesuatu, jangan sampai kalian mencuri. Kayak tadi Akan, dia pengen sesuatu terus akhirnya dia mencuri dan akhirnya semuanya kena hukumannya. Nah, kalau misalnya kalian mencuri, nanti keluarga kalian juga bisa kena, atau teman-teman kalian. Jadi jangan coba-coba berpikiran buat mencuri ya. Kenapa tadi kamu mau nanya? Iya. Nih, misalnya kalau kita ketemu barang, itu gimana? Oh, maksudnya ketemu barang di jalan terus nggak sengaja? Iya. Kalau menurutku sih itu beberapa orang ada yang bilang itu berkat dari Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Itu artinya ada orang yang ketinggalan dan jatuh barangnya. Itu artinya kalian harus kasih ke orang-orang yang tahu, atau mungkin kalian biarin aja di jalan ya. Itu kalau misalnya kalian anggap berkat dan itu keuntungan buat kalian, jangan sampai tergoda. Jangan sampai, wah bagus sih berkat dari Tuhan, aku ambil deh. Jangan ya. Nanti kalian juga bisa karena kalian juga mau bertujuan buat mencuri. Kamu nggak mau kan Pinky? Nggak mau. Ya udah. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Nah, oke, hari ini ayat hafalannya diambil dari Amsal 15 ayat 3. Oke, Pinky kita baca bareng-bareng ya. Oke. Nah, ayo kita buka Alkitabnya, minta tolong sama papa kalian atau kakak kalian ya. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Udah hafal belum? Belum, akan baru sekali ya. Coba sekali lagi. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, sekarang tanpa ada ayat di sini ya. Coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, Kak Jini mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian jangan sampai membuat Tuhan marah. Jangan kalian berpikir hal-hal untuk mencuri, hal-hal yang berbuat jahat. Oke, mulai sekarang kita harus coba buat berpikiran baik setiap hari. Nah, sebelum kita selesai ibadah, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, dari awal ibadah sampai akhir ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan, atas perlindungan-Mu pada kami semua. Tuhan Yesus, berkati Tuhan supaya kami semua dapat menerapkan cerita ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami tidak akan membuat Engkau marah Tuhan karena perbuatan kami semua. Berkati Tuhan supaya setiap dari anak-anak-Mu Tuhan sejak kecil mereka dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat rajin Tuhan datang kepadamu. Berkati juga Tuhan pada hari-hari ini Tuhan kami tidak dapat bertemu satu sama lain Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun kami berada, kami dapat tetap menjadi berkat Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan. Berkati Tuhan, jagalah kesehatan setiap dari kami Tuhan. Kami yakin Tuhan suatu hari kami akan berkumpul bersama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Yang percaya sama kita katakan amin. Oke, kita sampai di sini aja ya. Semoga kalian bisa jadi baik terus. Oke, bye bye. Happy Sunday.